Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Juniananda, kelas 5D, jurusan Administrasi Negara. Saya akan menyampaikan materi tentang pengamatan lingkungan dan analisis atau lingkungan internal. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama ada pengertian lingkungan internal. Proses mengkaji faktor internal organisasi untuk menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman yang ada di dalam lingkungan. Faktor-faktor strategi internal ada 7. Yang pertama ada pemasaran, yang kedua keuangan dan accounting, yang ketiga ada produksi, operasi dan teknik, dan yang keempat ada personalia, yang kelima ada manajemen mutu, yang keenam ada teknologi informasi, dan yang ketujuh ada organisasi dan manajemen umum. Selanjutnya, pendekatan terhadap pengamatan dan analisis internal. Caranya yaitu dengan membandingkan pengukuran variabel-variabel faktor strategis internal dalam mengukur kinerja masa lalu organisasi, pesaing, dan industri sebagai kesatuan. Ada 3 analisis. Yang pertama ada analisis PIMS, yang kedua ada analisis rantai, yang ketiga ada analisis fungsional. Saya akan menjelaskan masing-masing analisis. Yang pertama ada analisis Profit Impact of Marketing Strategy atau PIMS, yaitu membantu menemukan faktor-faktor strategis internal yang relevan bagi badan-badan usaha dengan menggunakan model regresi. Ada hal-hal yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan, ada 5. Yang pertama, intensitas investasi. Yang kedua ada pasang pasar. Yang ketiga ada pertumbuhan pasar. Dan yang keempat ada daur kehidupan produk. Dan yang kelima ada rasio biaya pemasaran dan besarnya penjualan. Terus yang kedua ada analisis rantai, yaitu cara untuk menguji sifat dan tingkat sinergi apabila ada di antaranya kegiatan-kegiatan internal organisasi. Ada 2 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas penunjang, yang kedua ada aktivitas utama. Terus selanjutnya ada analisis fungsional, yaitu mengamati dan menganalisis dengan melihat keahlian dan sumber daya dapat diatur dalam profil kompetensi sesuai fungsi. Hal-hal yang diperhatikan dalam analisis fungsional ada 8. Yang pertama ada struktur, yang kedua budaya, yang ketiga pemasaran, yang keempat ada keuangan, yang kelima ada penelitian dan pengembangan, yang keenam ada operasi, yang ketujuh ada sumber daya manusia, dan yang kedelapan ada sistem informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis fungsional tersebut. Pertama ada struktur. Struktur adalah apabila struktur organisasi cocok dengan perubahan strategi yang diusulkan, maka struktur tersebut merupakan kekuatan organisasi. Apabila sebaliknya, maka itulah kelemahannya. Terus ada 4 struktur. Yang pertama ada struktur sederhana, yaitu tepat untuk perusahaan kecil yang didominasi oleh pengusaha dengan 1 atau 2 lini produk. Selanjutnya ada struktur fungsional, yaitu tepat untuk perusahaan ukuran sedang dengan beberapa lini produk dalam satu industri. Terus ada struktur divisional, yaitu tepat untuk perusahaan besar dengan banyak lini produk dalam beberapa industri saling berhubungan. Yang terakhir ada struktur konglomerat, yaitu tepat untuk perusahaan besar dengan banyak lini produk dalam industri yang tidak berhubungan. Terus selanjutnya ada budaya. Sekumpulan keyakinan, harapan, dan nilai yang dipelajari dan dibagikan oleh anggota-anggota organisasi dan disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang mencerminkan nilai-nilai pendiri perusahaan dan misi perusahaan. Ada 3 fungsi budaya. Yang pertama ada memberikan nuansa identitas bagi karyawan. Yang kedua ada menambahkan stabilitas perusahaan sebagaimana suatu sistem sosial. Dan yang ketiga ada merangka referensi bagi karyawan agar digunakan sebagai pedoman bagi perilaku yang tepat. Selanjutnya ada pemasaran. Tugasnya
memengaruhi tingkat, waktu, dan karakter permintaan dalam suatu acara yang akan membantu perusahaan mencapai tujuan-tujuannya. Terus ada keuangan, tugasnya yaitu mengelola dana untuk menentukan sumber dan menggunakan dana yang terbaik dan mengendalikan penggunaannya. Terus ada penelitian dan pengembangan, yaitu bertanggung jawab mengusulkan dan melaksanakan strategi teknologi perusahaan dengan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan perusahaan. Ada tugas manajer, ada 3. Yang pertama, memilih salah satu di antara berbagai alternatif teknologi baru yang akan dipakai oleh perusahaan. Dan yang kedua, mengembangkan penerapan teknologi baru ke dalam produk dan proses produksi. Yang ketiga, menyebarluaskan sumber daya yang ada sehingga teknologi dapat dilaksanakan dengan sukses. Selanjutnya ada operasi. Tugas utamanya yaitu mengembangkan dan mengoperasikan sebuah sistem yang akan menghasilkan sejumlah produk dan jasa yang dibutuhkan dengan kualitas tertentu dan harga yang sudah ditentukan. Dan selanjutnya ada sumber daya manusia. Tugasnya yaitu meningkatkan kesesuaian antara individu dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Dan yang terakhir ada sistem informasi. Tugas utamanya yaitu merencana dan mengelola aliran informasi dalam organisasi dengan cara yang dapat meningkatkan produktivitas dan mengambil keputusan. Ada 4 tahapan berbeda dari pengembangan sistem informasi tersebut. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi usaha yang ada melalui tagihan pelanggan dan pemasukan data dan penulisan laporan. Dan yang kedua ada membedakan dirinya dari pesaing yang lain dengan sistem informasi yang sudah terpasang. Dan yang ketiga ada mencoba menjual produk dan jasa berbasis informasi kepada pelanggan baru. Dan yang terakhir ada mengembangkan produk dan jasa berbasis informasi baru dan inovasi secara berkelanjutan. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video